sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu saudara bahagia, setelah sholat isya seperti ini tuh sunnahnya itu langsung tidur Bapak Ibu. Sunnahnya langsung tidur. Pripun iki badhe ngaji napa badhe tidur mawon? Oh, ngaji sambil tidur. Nih. Bapak Ibu, memang betul Rasulullah SAW setelah sholat isya beliau langsung segera tidur. Agar apa? Agar bisa bangun lebih gasik ya, untuk melaksanakan sholat malam. Nah, tapi kita boleh begadang dengan 3 syarat. 1, kita sedang menuntut ilmu. Nah, boleh. Nah, kita ini mau ngaji ngatas jam pinten nih Bapak Ibu? Oh, jam 11. 1, kita boleh begadang ketika kita menuntut ilmu. Yang kedua, ketika kita sedang berdakwah, boleh begadang sampai malam, boleh. Yang ketiga, ketika suami istri ngobrol. Suami istri kok ngobrol sampai ujuk-ujuk jam 12. Enggak apa-apa, boleh. Apalagi obrolannya membicarakan tentang misalnya ini kira-kira anak kedua kita ini mau disekolahkan di mana ya? Ini kalau sekolah di A, ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau sekolah di B, kelebihannya ini, kekurangannya ini, dan sebagainya. Itu kok ngobrol sampai larut malam, enggak apa-apa itu. Selain dari 3 itu, kita disunahkan untuk segera tidur setelah sholat isya. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu berbahagia, di samping Rasulullah menyampaikan biar kita nanti kalau tidur gasik itu bisa bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Ternyata Bapak Ibu, kalau menurut ilmu kedokteran, jadi tubuh kita itu ada namanya hormon sitokin Bapak Ibu. Hormon apa? Sitokin. Diling-iling Ibu nggih. Niki mengke medal teng ujian iki. Hormon sitokin. Hormon sitokin itu apa? Hormon sitokin itu hormon yang berkaitan dengan kekebalan tubuh. Jadi Bapak Ibu berbahagia, ketika kita itu tidur gasik setelah sholat isya langsung tidur, ternyata memang kaitannya sama dengan hormon sitokin itu. Hormon sitokin itu Bapak Ibu, ini bekerja dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Jadi ketika hormon itu bekerja kita istirahat, ini menunjukkan bahwa hormon sitokin di tubuh kita ini meningkat. Jadi daya tahan tubuh kita lebih bagus, lebih kuat. Tapi kalau kita tidur larut malam, paling boten jam 9 lah. Kalau larut malam sampai jam 11 belum tidur, niku yang kasihan banyak sekali organ-organ yang mereka bekerja dengan kuat. Misalnya liver. Liver itu jam 11 malam itu memang dia sedang istirahat. Nah, kemudian tadi setelah jam 2 yang bekerja gantian hormon kortisol. Hormon apa? Kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Jadi memang manusia itu memang punya potensi untuk stres. Karena ada hormon kortisol menikah. Orang-orang yang bangun jam 2 malam, bangun jam 3 malam, hormon kortisolnya tertekan, tereduksi. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang ahli tahajud, yang bangun di sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3 malam bangun, hidupnya tidak gampang stres.
Dan hormon kortisol ini bekerja sampai dari jam 2 malam sampai jam 6 pagi. Dan hormon kortisol ini paling optimalnya bekerja di 2 jam terakhir. Berarti jam berapa? Jam 4 sampai jam 6. Makanya kemudian Rasulullah melarang kita untuk tidur lagi setelah sholat subuh. Karena apa? Satu, ada keberkahan. Yang kedua, karena ini Bapak Ibu, Rasulullah menginginkan kita sebagai umatnya tidak gampang stres. Makanya kalau kita kok habis sholat subuh kok tidur lagi, wah bahaya nih. Hormon kortisolnya meningkat. Nah, makanya Bapak Ibu, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti bermanfaat untuk kita. Tidak ada kok ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah itu ucapan omong kosong, ini tidak ada. Pasti ada manfaatnya. Cuma kadang-kadang kita belum tahu manfaatnya apa. Tapi ketika kita belum tahu manfaatnya apa, sudah manut maulah. Ketika Rasulullah melarang kita untuk tidur lagi setelah sholat subuh, ya sudah dilakoni mawon. Tidak usah bantah. Wah, ini manfaatnya apa? Wah, enggak usah. Nanti lama-kelamaan kita akan tahu. Oh, ternyata manfaatnya ini. Baik, Bapak Ibu berbahagia, pada malam hari ini kita akan belajar Bapak Ibu sarang-sarang sinau terkait dengan satu hadis. Hadis tersebut berisi tentang ternyata ada hamba yang dirindukan oleh surga. Selama ini Bapak Ibu kita merindukan surga atau dirindukan surga nih Pak? Merindukan ya? Kira-kira tingkatannya lebih tinggi mana Bapak Ibu? Antara merindukan surga atau dirindukan oleh surga? Dirindukan surga. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kita belajar satu hadis ini, kita sudah meningkat dari kita yang merindukan surga menjadi yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu berbahagia, hadis ini riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Berapa golongan? 4 golongan. Siapa saja dia? 1, talil Quran. Orang-orang yang senang maca Quran. Yang kedua, Bapak Ibu, wahafidil lisan. Orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berarti orang yang dirindukan surga sinten mawon? 1, orang yang senang maca Quran. 2, orang yang menjaga lisannya. 3, orang yang suka memberi makan. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mohon jelas Bapak Ibu? Jelas? Berarti sudah selesai Bu? Sudah jelas kok. Terusnya pun jelas. Berarti sudah selesai nih kajiannya Mas. Ya, mari kita pelajari lebih dalam ya Bapak Ibu. Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bapak Ibu, orang-orang yang senantiasa lisannya itu digunakan untuk membaca kalam Allah, di setiap waktunya, di setiap kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun saat sempit,
Inilah orang yang dirindukan oleh surga, Bapak Ibu. Coba kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Selama ini, Bapak Ibu, kita membaca Al-Qur'an pripun? Sak legone napa sak legone? Sak legone. Bahkan ada orang yang membaca Al-Qur'an itu setahun pisan. Pas bulan Ramadan. Bapak Ibu, wah ini saya jadi teringat umroh Ramadan tahun kemarin. Saya ikut kajian Syekh Anis Muntoha di Masjid Nabawi. Beliau salah satu pengajar di Universitas Islam Madinah. Saya setelah ikut kajian beliau itu terus terang saya nangis, Bapak Ibu. Rembes ya. Beliau mengatakan ya, teman. Kalau ada orang yang tidak membaca Al-Quran tiap hari, bukan karena dia sibuk, bukan karena dia nggak sempat, bukan karena dia itu ora lego, betul. Tapi karena memang Allah tidak suka kepada orang yang membaca kalamnya, karena hatinya kotor. Begitu saya mendengar ucapan beliau tuh nangis ya, Pak. Jangan-jangan selama ini tidak tiap hari membaca Al-Quran karena hati saya kotor. Sehingga Allah tidak sudi melihat orang yang hatinya kotor membaca kalamnya. Insyaallah. Jangan-jangan kita seperti itu, Bapak Ibu. Jangan-jangan karena hati kita kotor, hati kita penuh dengan penyakit, sehingga tidak tiap hari tidak pernah baca Al-Quran. Bapak Ibu saudara bahagia, mari mulai saat ini kita berupaya betul agar kita tiap hari membaca Al-Quran. Bapak Ibu saudara bahagia, selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan tenang, Bapak Ibu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Bapak Ibu saudara bahagia, para ahli tafsir menyebutkan zikir kepada Allah itu macamnya banyak. Kita sholat itu termasuk zikir kepada Allah. Kita berdoa itu termasuk zikir kepada Allah. Kita membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca sholawat itu termasuk zikir kepada Allah. Tapi ternyata Bapak Ibu, zikir kepada Allah yang paling tinggi tingkatannya adalah membaca Al-Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah ketika kamu kok mau membaca Al-Quran, maka hatimu akan tentram. Jadi Bapak Ibu berbahagia, dengan kita membaca Al-Quran itu menjauhkan kita dari galau, dari rasa prungsang, dari rasa apa melih? Stres. Dari rasa apa lagi? Gundah gulana. Ini Bapak Ibu. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah tegaskan kepada kita,
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk menjadi obat, untuk menjadi penawar, Bapak Ibu. Kinten-kinten obat napa? Obat panu sakit, Pak? Obat-obat hati, penyakit hati. Penyakit hati itu lebih bahaya dari penyakit jantung, apa benar? Orang ketika sakit jantung, sakit gagal ginjal, niku kinten-kinten wedi bener, Pak. Orang takut. Tapi kalau dengan penyakit hati itu sepele. Padahal Bapak Ibu kalau diperhatikan, sakit-sakit fisik, apa itu misalnya gagal ginjal atau jantung bengkak, jantung koroner, itu tidak menyebabkan amal-amal kita itu hangus. Tapi kalau penyakit hati, niku menyebabkan amal-amal kita hangus, Bapak Ibu, hati-hati. Orang yang hasut, punya rasa iri dengki dengan rezeki orang lain, Rasulullah menyampaikan apa, Pak? Iyyakum wal hasadah. Hati-hati terhadap penyakit hasud. Karena apa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu membakar hasanat, membakar kebaikan-kebaikan. Kita mengerjakan sholat tahajud, sholat duha, kita baca Quran, kita sedekah, kita infak, kita wakaf, kita berpuasa, mengerjakan haji, mengerjakan umrah, dengan susah payah kita mengerjakannya, bisa hangus gara-gara penyakit hati ini. Dan Al-Quran, Bapak Ibu, ini diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi obat penyakit hati. Ayat selanjutnya, warahmatun. Al-Quran itu selain untuk penawar, untuk obat, dia juga sebagai rahmat, Bapak Ibu. Padahal kita butuh betul dengan rahmat Allah ini, butuh enggak, Bapak Ibu? Kenapa kok kita butuh? Karena rahmat Allah itu kuncinya surga, Bapak Ibu. Kita bisa masuk rumah, kita mau masuk rumah kalau nggak ada kuncinya, kita lepet betul? Nggak bisa. Nah, kita mau masuk surga itu kuncinya apa? Rahmatnya Allah. Di beberapa hadis Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kita akan masuk surga itu bukan karena amal-amal ibadah kita. Loh, terus apa ya Rasulullah? Karena rahmatnya Allah. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah engkau akan masuk surga karena rahmatnya Allah? Iya, jawab Rasulullah. Aku akan masuk surga bukan karena amal ibadahku, tapi karena rahmatnya Allah. Sebanyak apapun ibadah kita, Bapak Ibu, niki nggak bisa membeli surga dengan segala kenikmatannya. Nah, salah satu agar kita mendapatkan rahmat Allah itu dengan apa? Interaksi hidup kita dengan Al-Quran kita perbanyak. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini memahami ayat ini, Bapak Ibu, harus dengan kacamata iman. Kalau tidak memahami dengan kacamata iman, benar sakit. Di akhir ayat itu, Allah mewarning kita semua, Bapak Ibu. Wala yazidud dhalimina illa khasara.
zalim selain kerugian. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kok kita hidupnya kok jauh dari Al-Quran, kita itu termasuk orang yang zalim. Dan orang yang zalim itu akan mendapatkan apa? Kerugian, rugi. Kita diberi kesempatan oleh Allah sama Bapak Ibu, 24 jam sama. Tapi ada orang yang sehari bisa membaca Al-Quran 2 lembar, ada yang 3 lembar. Ada yang 1 hari 1 juz. 1 juz itu kurang lebih 10 lembar. Berarti kalau 1 hari 1 juz, 30 hari atau sebulan khatam. Ada yang membaca 1 hari 2 juz, berarti sebulan 2 kali khatam. Ada yang bisa membaca Al-Quran 3 juz, berarti 10 setiap 10 hari sekali khatam. Nah, kinten-kinten selama ini bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara berbahagia, ini ada hadis dari Imam Tirmidzi. Sanadnya dari Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini sinten? Istri Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu kok bisa dengan mahir, dengan lancar, dengan tartil membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya. Besok hidupnya akan bersama para malaikat di surga. Senang betul Bapak Ibu? Senang sekali. Bapak Ibu nyun ngapunten. Di antara kita yang hadir di sini, apakah masih ada yang belum mahir membaca Al-Quran? Adakah yang masih gerudal-geradul membaca Al-Quran? Kalau masih ada Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Ada kesempatan Bapak Ibu untuk bisa mahir. Di hadis selanjutnya, walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syakun. Adapun orang yang membaca Al-Quran itu dengan terbata-bata, maca Al-Quran itu sik grodal-gradul, membaca Al-Qurannya belum sesuai dengan makharijul hurufnya. Dal kalih dal niku sami, sin kalih shot niku sami, dha kalih belum sesuai dengan makharijul hurufnya. Justru apa kata Rasulullah? Falahu ajrani. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Satu, pahala karena dia membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala kesungguhan dia mau belajar. Karena nanti kalau dia sungguh-sungguh belajar akan menjadi mahir. Tadi golongan yang pertama tadi, tetap akan bersama para malaikat di surga. Sehingga monggo Bapak Ibu yang nyun sewu, ada salah misalnya jamaah yang hadir ini, ada yang belum bisa mahir baca Al-Quran, sinau sing temenanan. Jangan malu. Mau isin karo anakku wis anu kok tartil, ampun. Eman. Masih ada kesempatan untuk terus kita belajar. Hadis selanjutnya Bapak Ibu. Hadis ini sanadnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla ahlina minan nas." Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah azza wa jalla itu punya keluarga di kalangan manusia. Allah punya keluarga di kalangan manusia. Ketika itu Bapak Ibu, para sahabat kaget. Masa sih Allah kok punya keluarga di kalangan manusia? Makanya kemudian para sahabat tanya,
Wa man huwa ya Rasulullah? Yang disebut dengan keluarganya Allah niku sinten ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah apa? Wa inna ahlul Qur'an ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang senang maca Al-Qur'an itu adalah keluarganya Allah. Wa hassatuhu, dan Allah akan mengkhususkan hidupnya. Allah akan memprioritaskan hidupnya, Bapak Ibu. Luar biasa nih. Untuk urusan dunia mawon, untuk urusan dunia saja, ketika kita dapat prioritas niku seneng mboten, Pak? Misalnya panjenengan masuk ke bank atau masuk praktek dokter ngantri, yang lainnya pada ngantri. Jenengan dugi langsung diperiksa. Jenengan masuk ke bank kok banyak yang ngantri langsung dilayani. Seneng mboten, Pak? Ini baru urusan dunia. Lah ini yang memprioritaskan hidup niku Allah. Zat yang memberikan kehidupan kepada kita. Zat yang memberikan rezeki kepada kita. Kira-kira uripe pripun, Pak? Seneng banget nama mboten? Seneng banget. Yang mengkhususkan kok zat yang memberi hidup. Makanya Bapak Ibu berbahagia, kalau kita ingin hidupnya diprioritaskan oleh Allah, maka kita harus senang baca Quran. Bapak Ibu berbahagia, orang yang membaca Al-Quran itu akan memancarkan keharuman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Perumpamaan orang yang beriman kok gelem maca Quran niku kata Rasulullah seperti buah utrujah. Buah utrujah itu apa sih? Buah utrujah itu adalah buah yang rasane enak, mambune enak. Napa niku Bapak Ibu? Rasanya enak, mambune nggih sedep enak. Napa niku? Oh, duren. Nah, Bapak Ibu kalau duren itu ternyata ada orang yang nggak suka. Saya punya teman itu namanya Pak Agus. Pak Agus itu yang punya brand bebek endut itu. Di Solo itu kan banyak bebek endut, di Jakarta juga ada. Ketika kita kajian bareng sama beliau itu kan ada salah satu jamaah yang karpe niku nggawake duren ku bar kajian terus maam duren bareng-bareng. Ternyata setelah kajian selesai, duren didalke wonten 2 keranjang, ternyata baru lihat duren pun mutah. Ada orang yang seperti itu ternyata. Nah kalau buah utrujah itu buah yang semua orang senang. Tidak ada kok nggak senang tuh bener-bener. Makanya Bapak Ibu, buah utrujah itu di dunia nggak ada. Adanya besok di akhirat. Nah, perumpamaan orang yang beriman kok gelem maca Quran seperti buah utrujah. Perumpamaan orang yang beriman tapi mboten purun maca Quran. Dia sudah beriman tapi nggak mau baca Quran. Itu kata Rasulullah apa? Seperti buah kurma. Kurma niku pripun sih? Enak nggih? Tapi nggak menimbulkan bau apa-apa. Panjenengan selama ini dahar kurma nate nggih Bu nggih? Paling enak kurma pundi Bu? Medina. Kemarin Ajwa nggih. Kemarin saya dan rombongan itu diberi kesempatan untuk jadi tamu kerajaan di Arab Saudi itu. Saya dapat kurma niku, Masya Allah, 4 kalinya jempol itu loh, gede nih. Itu kurma yang selama ini yang paling saya rasakan paling enak dan paling top lah nih. Saya sempat menciumnya, nggak bau apa-apa.
Sehebat apapun kurma, nggak menimbulkan bau apa-apa. Saya sempat tanya, Mas ini kalau beli di mana? Oh dok, ini nggak dijual. Ini khusus untuk tamu kerajaan, insya Allah. Tetap nggak menimbulkan bau apa-apa. Nah, perumpamaan orang yang fajir, orang yang bodoh, bahkan orang yang munafik, kok gelem maca Quran seperti buah rayhana, kata Rasulullah. Rayhana ini kok apa sih? Mambune wangi, tapi rasanya pahit. Napa Pak? Niku Pak, ada enggak Pak? Mambune wangi, tapi rasanya pahit. Pernah Bapak Ibu merasakan ono buah rayhana seperti ini? Perumpamaan yang terakhir Bapak Ibu, orang yang fajir udah dia bodoh, nggak mau maca Quran melih, itu seperti buah hanzalah. Hanzalah niku napa? Rasane pahit, mambune nggak sedep. Wes rasane pahit, mambune badek Bu. Niku buah hanzalah. Artinya napa Bapak Ibu? Artinya Al-Quran ini memancarkan keharuman. Siapapun yang membaca Al-Quran akan memancarkan keharuman. Luar biasa. Bapak Ibu, hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Ternyata besok kedudukan kita di surga itu tergantung dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Jadi ceritanya Bapak Ibu, hadis ini ada asbabul wurudnya. Ada sebab turunnya hadis. Ketika itu ada dua orang yang ketika di dunia bareng-bareng terus. Sholat bareng, poso nggih bareng, sama-sama mengeluarkan sodako, sama-sama berzakat, sama-sama haji nggih bareng. Ternyata Bapak Ibu, ada salah satu dari satu hamba itu yang kayak protes pada Allah. Ya Allah, itu temanku dulu di dunia kok bisa-bisanya kedudukannya lebih tinggi daripada saya. Padahal dulu ketika di dunia itu bareng terus. Ngaji bareng, neng gempol. Sholat bareng di masjid. Sodakoh juga ngeluarkan, saya sodakoh, dia juga sodakoh. Bahkan dia haji, saya juga ikut haji, bareng terus. Apa jawab Allah? Oh, temenmu itu lebih banyak membaca Al-Qur'annya daripada kamu. Ini hadisnya Bapak Ibu. Yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an, Iqra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil sebagaimana dulu kamu membaca Al-Qur'an dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'uha. Ingatlah, tempatmu itu tergantung dengan seberapa banyak ayat yang kamu baca Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu, kalau sudah tahu hadis-hadis seperti ini, kita lebih semangat mboten iki. Badhe maca Quran itu semangat napa mboten? Badhe tetap sak legone napa sak legone niki, Pak? Yuk Bapak Ibu, monggo. Mulai sekarang kita berusaha betul untuk memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan ini untuk maca Quran. Bapak Ibu berbahagia, ini yang pertama. Ini, sudah jam 8:30 lebih, boy. Ini baru yang pertama padahal nih. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Hafidhil lisan. Menjaga dari apa, Bapak Ibu? Menjaga dari berkata kotor. Menjaga dari mencaci maki, menjaga dari menghujat,
dari menghibah orang lain. Bapak Ibu, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah kalimat-kalimat yang baik. Auliyasmut, atau diam. Jadi Bapak Ibu berbahagia, ucapan yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan keimanan seseorang, Bapak Ibu. Kalau yang keluar dari mulut itu kok yang baik-baik, ini kok imannya baik. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya kok hewan-hewan yang keluar, ya berarti menunjukkan bahwa imannya dan luar biasanya. Bapak Ibu perhatikan ayat hadis selanjutnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dan dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Artinya apa Bapak Ibu? Mulut kita ini kita jaga betul. Bagaimana jangan sampai tetangga kita ini tersakiti dengan mulut kita. Kita awali dari tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita itu niki terdolimi dengan ucapan yang keluar dari mulut kita. Dan hadis selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ketika kok ada tamu yang datang ke rumah kita, niki ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai kita menyakiti tamu kita. Wonten tamu dugi kok, Mas, saiki ternyata gula iki larang ya, Mas. Ono tamu dugi kok malah ngomongnya gula larang. Makanya kemudian sing keluar napa? Banyu putih nggih. Masya Allah. Bapak Ibu berbahagia, Rasulullah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, jangan sampai kita mudah mencela sesuatu. Sering kan kita Bapak Ibu ketika ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, kita kemudian mencela. Nggih mboten? Jenengan sik numpak mobil, numpak motor nggih, bane ngempes. Bane kena paku. Sering ndak? Aduh sialan nggih. Bane kempes. Sering ndak Bapak Ibu ketika nyuwun sewu turun hujan, aduh udan. Sering betul? Ketika jenengan sakit Bapak Ibu, awake gemrebges, linu kabeh, pripun? Aduh. Napa mulai asam urate kumat? Aduh, mesti. Tensine mundak, mumet. Aduh. Nggih mboten? Rasulullah mengingatkan kita jangan mudah mencela sesuatu. Bahkan Bapak Ibu, ini hadis diriwayat Muslim, la tashubbal humma. Janganlah kalian itu memaki demam, mencela demam. Awake panas. Aduh kok panas awakku? Mumet. Jangan kita mencela demam, kata Rasulullah. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Karena ketahuilah bahwa demam itu justru dapat menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Pripun? Nek pun ngertos hadis kados niki nek ngenjang sakit badhe adu napa pripun? Alhamdulillah nggih, temenan nggih Bu nggih. Sakit alhamdulillah nggih.
Justru kata Rasulullah, kok demam itu bisa menghapuskan dosa. Kama yudhibul kiru habatal hadid. Sebagaimana pandai besi itu menghilangkan kotoran-kotoran dari besi itu. Pripun sih? Dibakar, kemudian kotorannya besi itu rontok. Bapak Ibu berbahagia, termasuk Bapak Ibu, ini, termasuk menjaga lisan, kita tidak menyebarkan rahasia yang kita ketahui. Mas tak kandani ya, tapi kira rahasia loh. Wah. Terus dia juga bilang sama temannya, Mas tak kandani, tapi kira rahasia. Ojo ngomong-ngomong karo liyane. Wabeh kados niku Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ndak jadi rahasia. Oh, jadi rahasia umum. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, menjaga lisan ini termasuk ketika kita tidak menyebarkan rahasia yang kita ketahui. Berat mboten Bapak Ibu? Berat. Nek enteng nggih mboten surga, Bu. Oh, ini orang yang dirindukan surga itu orang yang menjaga lisan seperti ini, Bapak Ibu. Ada salah satu sahabat yang kita bisa mencontoh dalam menjaga rahasia. Namanya sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah niku Bapak Ibu, satu-satunya sahabat yang dibedeki kali Rasulullah orang-orang munafik di Madinah. Abu Bakar tidak dikasih tahu, Umar mboten dikasih tahu, Ali tidak dikasih tahu. Bahkan nyuwun sewu, istri beliau pun Ibu Aisyah niku mboten dikasih tahu, Pak. Cuma Hudzaifah tok sing dikasih tahu. Hai Hudzaifah, kamu tak kasih tahu nih daftar orang-orang munafik di Madinah itu ini. Ketika para sahabat yang lain itu ngertos Bapak Ibu, sing mung dikasih tahu Hudzaifah, namanya sahabat Umar itu diam-diam niku mendatangi Hudzaifah ke rumahnya. Ngertos Bapak Ibu ngasih hadiah apa? Umar mendatangi Hudzaifah niku ngasih hadiah 100 ekor kuda perang. Kuda perang niku kalau sekarang Bapak Ibu, kalau dirupiahkan satu kuda niku kurang lebih 350 juta. Betulnya pinten? 100 ekor kuda. Berarti berapa uangnya? 35 miliar, Pak. Setelah Umar itu ngasih hadiah 100 ekor kuda, terus Umar bilang, Hudzaifah, ngene Hudzaifah, aku harap takon. Yang disebut oleh Rasulullah orang-orang munafik itu siapa? Kinten-kinten nek kula panjenengan pripun? Sudah dikasih hadiah 35 miliar, kita mau ngomong napa mboten? Ngomong nggih? Ojo meneh 35 miliar, Bu nggih. Dikasih 50.000 mawon. Oh iya. Tak kandani. Apa jawab Hudzaifah? Wahai Umar, saya tidak bisa menyebutkannya. Kinten-kinten nek jenengan dadi Umar sing mun diparingi kali Hudzaifah arep dijaluk meleh mboten? Oh nggih, Pak. Ada larangan Bapak Ibu untuk kita mengambil hadiah yang sudah kita berikan. Kata Rasulullah, kalau kita kok mengambil hadiah yang sudah kita berikan, itu seperti halnya anjing yang menjilat ludahnya. Gak boleh. Meskipun nyun sewu hadiah yang kita berikan itu disia-siakan oleh penerimanya. Bapak Ibu, ketika beberapa tahun berlangsung, Umar niku tesik Pak. Tesik penasaran. Di suatu kesempatan dia mendekati Hudzaifah, taken meleh. Hudzaifah, ini enggak ada orang yang tahu.
Orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah itu siapa? Coba Hudzaifah. Laki-laki Hudzaifah menjawab, wahai Umar, saya mohon maaf sekali, saya nggak bisa menyebutkannya. Sampai kemudian Bapak Ibu, Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib yang datang ke tempat Hudzaifah. Hudzaifah, Rasulullah sudah wafat. Tolong aku diberitahu siapa daftar orang-orang munafik yang di Madinah yang saat ini masih hidup. Apa jawab Hudzaifah? Mohon maaf Ali, saya tidak bisa menyebutkannya. Yang terakhir Bapak Ibu, saya tanya sinten? Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman bin Affan kan punya banyak karyawan. Utsman bin Affan tanya, wahai Hudzaifah, saya mau tanya, adakah di antara karyawan-karyawanku itu yang disebutkan oleh Rasulullah termasuk orang-orang munafik? Gampangnya nek ono tak pecate kan ngoten. Gampang. Lagi-lagi Hudzaifah mengatakan apa? Wahai Utsman, saya tidak bisa menyebutkannya. Sampai akhirnya Bapak Ibu, Hudzaifah itu wafat di usia 86 tahun. Rahasia ini tidak pernah disampaikan kepada siapapun. Sehingga sampai sekarang tidak ada yang tahu nama-nama orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah. Luar biasa, teman-teman. Orang yang dirindukan surganya yang seperti itu, menjaga rahasia yang diketahui. Tapi sekarang coba, orang sekarang pripun? Mboten ditakeni mawon, cerita-cerita kali liyane. Wis tak kandhani Mas yo, tapi iki rahasia aja ngomong-ngomong. Kabeh kados niku kabeh. Salah. Nah ini. Salah. Bapak Ibu, yang ketiga, yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang memberi makan. Orang-orang yang suka memberi makan, Bapak Ibu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyul Islam khairir? Ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling baik? Islam sing pripun ya Rasulullah, sing paling baik niku sing pripun? Ternyata Rasulullah tidak menjawab sing berat-berat, Pak. Rasulullah jawabnya apa? Tut'imut ta'am. Orang yang suka memberi makan. Seneng maringi dahar. Niki nek pun ngertos kados niku, kita nek teng warung pengin dibayarin apa pengin bayari, Pak? Selama ini kita penginnya pripun? Dibayari, nggih. Tapi nek pun ngertos hadis-hadis iki pripun? Bayari nggih. Nggih nek kepanggih kula dibayari nggih, Pak nggih. Yang kedua, wa taqra'us salam. Sering mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal maupun yang belum kamu kenal. Salam. Di suatu kesempatan yang lain Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mawal hajjul mabrur. Sing disebut haji mabrur itu sing pripun ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah juga tidak menjawab sing aneh-aneh, Pak. Yang berat-berat mboten. Ternyata Rasulullah menjawabnya apa? It'amu ta'am. Haji mabrur itu orang yang suka memberi makan. Sepulangnya dari tanah suci ke tanah air niku nyah. Semakin dermawan. Mboten pelit. Kalau ada orang yang pulang dari tanah suci kok justru semakin pelit,
Mboten mabrur. Mabur. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa if'aus salam. Haji mabrur itu hidupnya niku menjadi solusi dari masalah orang lain. Dia menyebarkan keselamatan. Bukan menjadi sumber masalah. Tapi kehadirannya itu ditunggu oleh orang lain. Kan ada Bapak Ibu, orang yang iki sebagai sumber masalah nih kawan. Ini asal ono wong kuwi mesti bubrah iki mesti. Rapat kok ono wong kuwi, wah wis. Rampung-rampung. Jadi sumber masalah. Dari ciri haji mabrur itu gimana? Hidupnya itu ditunggu oleh orang lain. Karena apa? Setiap apa yang dilakukan menjadi solusi dari masalah-masalah orang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ini kok luar biasa, betul Bapak Ibu? Luar biasa. Kenapa? Karena puasa itu betul-betul melatih keikhlasan. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Ibadah yang lain, orang lain pasti tahu. Kita sholat, apalagi sholat jamaah, sak masjid, ngertos. Kita sodakoh, sudah diam-diam, sekarang bisa sodakoh dengan kita ngirim pakai m-banking gitu. Tapi nanti tiba-tiba 1 minggu berikutnya ada WA. Terima kasih Ustaz, sodakohnya sudah kami terima. Tahu. Apalagi kok mau haji. 5 tahun belum berangkat saja kita sudah tahu siapa yang mau berangkat haji. Gimana? Puasa satu-satunya ibadah yang hanya kita yang mengerjakannya dan Allah yang tahu. Ketoke kelentrak-kelentruk jebuna ora poso. Ketoke kerjanya masih fit, masih seger, masih bugar, masih semangat ibadah, ora turu-turu tok jebuna poso. Bahkan Allah menyediakan pintu khusus di surga bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Babur Rayyan. Pintu yang khusus. Tidak akan dimasuki oleh orang lain selain orang-orang berpuasa. Luar biasa enggak? Luar biasa. Bapak Ibu, ini besok Ramadan tahun besok jatuh pada tanggal berapa? Tanggal berapa? 1 Ramadan, okay? Lo kok mikir kok angel teman Pak. Besok 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal berapa? 1 Maret 2024 insya Allah. Harinya hari Sabtu. Apa? 2025. 1 Maret 2025. Harinya hari Sabtu. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan apa? Oktober. Besok sudah November, tanggal hari Jumat ya. Berarti November, Desember, Januari, Februari. Masih ada 4 bulan lagi Bapak Ibu. Ramadan masih 4 bulan lagi. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, khususnya kepada ibu-ibu yang masih punya hutang Ramadan kemarin, segera diselesaikan. Kalau para salafus soleh dulu, mereka itu mempersiapkan bulan Ramadan dari 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan untuk menyambut datangnya Ramadan. Dengan apa mereka mempersiapkan? Dengan doa Bapak Ibu. Mulai sekarang Bapak Ibu selipkan di antara doa-doa yang kita panjatkan agar apa? Allahumma baligh umri fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umurku sampai bulan
Ramadan. Itu salah satu cara kita mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Mulai sekarang didoakan. Bapak Ibu, ketika mohon maaf, puasa Ramadan kita kemarin kok belum sempurna, Bapak Ibu. Kita merasa kok belum sempurna. Mungkin kita bisa menahan mulut kita, bisa menahan lapar dan dahaga kita. Tapi mungkin kita belum bisa menahan mata kita. Belum bisa menahan telinga kita. Belum bisa menahan ucapan kita. Belum bisa menahan tangan dan kaki kita. Terus caranya pripun ben Ramadan kemarin kita itu sempurna? Caranya mulai sekarang perbanyak melakukan puasa sunnah. Karena ibadah sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Bapak Ibu, ada orang yang poso, tapi ternyata tesik ndelok video porno. Mata kita dulu larang napa larang nemen, Bu? Mahal apa mahal sekali? Pinten regine? Betul toko nih, Bu. Semua yang Allah berikan kepada kita itu mahal semua, Bapak Ibu. Kira-kira mau enggak? Kita diambil matanya satu, dikasih uang 5 miliar, mau enggak? Enggak mau, enggak ada orang yang mau. Itu menunjukkan bahwa mata kita mahal. Maka jangan gunakan untuk melihat yang murah. Apalagi kok murahan. Eman-eman. Semua mahal semua. Yang Allah berikan kepada kita itu mahal semua. Untu niku larang betul. Gigi lahat mahal enggak? Sekarang itu ada metode ganti gigi itu dengan implan. Implan itu di ini ada ahli gigi nih, Mas Holil. Ada model implan itu dibor dulu kemudian dipasang gigi. Itu kemarin saya tanya di RSGM di Jogja itu. Masang implan berapa di sini? 20 juta. Satu gigi. Itu ternyata kalau di Jogja lebih murah daripada di Jakarta, Pak. Di Jakarta 70 juta. Kenapa kok saya tanya di Jogja berapa? Itu karena teman saya di Jakarta tanya teng mriko teng rumah sakit Jakarta kalau pasang implan berapa? 70 juta. Ketika saya di RSGM, dia telepon, "Dok, coba ditanyakan di situ berapa bayarnya?" Saya tanya 20 juta, Bu, di Jogja. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu saudara bahagia, monggo. Ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah 4 bulan lagi untuk Ramadan. Kita persiapkan Bapak Ibu. Kita persiapkan datangnya Ramadan. 1 dengan doa. 2, mulai sekarang kita sudah mempersiapkan kira-kira kita akan mau melakukan apa di bulan Ramadan itu. Amal ibadah apa yang akan kita lakukan. Tentunya selain puasa niku nopo. Kita betul-betul gunakan betul waktu Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan nyun sewu Bapak Ibu, ya. Kalau seandainya Bapak Ibu kok ada rencana mau berangkat umrohlah di bulan Ramadan. Karena apa? Karena kata Rasulullah, umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Ketika kita tawaf, kita hadirkan dalam hati kita bahwa Rasulullah ada di sekeliling kita. Ketika kita sa'i, kita hadirkan Rasulullah ada di sekeliling kita. Umroh di bulan yang lain bagus, monggo. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ada rencana untuk berangkat umrohlah di bulan Ramadan. Insya Allah kami akan berangkat di hari Kamis, insya Allah tanggal 27 Februari. Jadi masih ada merasakan 1 hari di Madinah.
Nanti sampai sana kan malam Jumat atau Jumat pagi, Jumat dini hari. Hari Jumat masih bisa mengerjakan sholat Jumat pertama di Madinah, nanti sholat Jumat yang kedua di Mekah. Monggo Bapak Ibu, yang penting kita berusaha mulai sekarang. Kita sudah menyiapkan kira-kira amal ibadah apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Bapak Ibu. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan surga. 1, orang yang seneng maca Quran. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang suka memberi makan. Yang keempat, orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan. Bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang murka. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Monggo Bapak Ibu, kita tutup kajian pada malam hari dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan ini diamini oleh para malaikat yang hadir, sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala malaikatika muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an harami wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami semua ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kesehatan kepada kami ya Allah. Berilah kesehatan kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Berilah kesehatan, berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Dimanapun mereka berada, apapun sakitnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Berilah kesabaran atas penyakit yang dideritanya ya Allah. Dan jadikanlah sakit yang dideritanya itu menjadi sarana gugurnya dosa-dosanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini ya Allah menjadi hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu, menjadi hamba-hambamu yang saleh, menjadi hamba-hambamu yang baik, menjadi hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatmu, menjadi hamba-hambamu yang kelak akan memasuki jannahmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rahmatmu, petunjukmu, maghfirahmu, nikmatmu serta rezekimu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik akhlaknya, anak-anak yang cerdas otaknya, anak-anak yang beruntung dalam kehidupannya, anak-anak yang ahli Al-Quran yang kelak akan memberikan kami mahkota. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakanlah hidup kami ya Allah. Muliakanlah hidup kami ya Allah. Muliakanlah hidup kami ya Allah. Jangan kau hinakan hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hidup kami yang sebentar ini hidup yang mulia di matamu, hidup yang penuh dengan rahmatmu, hidup yang penuh dengan kasih sayangmu, hidup yang penuh dengan kemanfaatan ya Allah. Dan akhirkanlah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu berbahagia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.